Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, apa ya arti dari semua ini? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan super besar itu. Gimana caranya kita menemukan makna di alam semesta yang kelihatannya cuek banget sama kita? Pertanyaan ini yang kita ambil dari sumber materi kita bener-bener nonjok langsung ke inti kegelisahan kita, ya kan? Siapa sih yang nggak pernah mungkin pas lagi sendirian malam-malam nanya ke diri sendiri, hidup gue ini beneran ada artinya nggak sih? Oke, untuk mulai, mari kita lihat dari gambaran yang paling besar. Siap-siap ya, karena kita bakal berhadapan langsung dengan betapa gedenya alam semesta ini dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Coba deh kita bayangin, kalau dilihat dari luar angkasa, kita ini apa sih? Cuma sekumpulan atom di sebuah planet mungil. Nah, kalau memang cuma gitu, gimana mungkin pilihan yang kita buat, cinta yang kita rasakan, itu semua punya arti? Ini dilema yang dalam banget loh. Tapi jangan pesimis dulu. Untuk nemuin secercah harapan, kita justru perlu beralih dari skala yang super besar tadi ke skala yang super kecil, ke aturan-aturan fisika yang jadi pondasi dari segalanya. Bayangin deh skenario ini. Ada sebuah entitas super cerdas, kita sebut aja iblis Laplace. Dia ini tahu persis posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta. Nah, dengan semua data itu, dia bisa memprediksi masa depan dengan akurasi 100%. Gila kan? Artinya apa? Wah, ini yang bikin kaget. Kalau alam semesta itu beneran kerja kayak gitu, berarti masa depan itu sudah ditentukan dari sekarang. Setiap kejadian itu ya cuma akibat dari kejadian sebelumnya. Nggak ada yang namanya kebetulan sama sekali. Nah, ini nih pertanyaan yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Kalau semuanya memang sudah ditentukan, jangan-jangan perasaan kita bahwa kita punya pilihan, pilihan mau makan apa pagi ini, pilihan buat jatuh cinta sama seseorang, itu semua cuma ilusi gede-gedean aja dong. Tapi sebentar. Ternyata melihat dunia cuma dari kacamata atom doang, itu bisa dibilang kurang lengkap. Ada cara lain loh buat memahami realitas ini, cara yang jauh lebih kaya dan ya lebih manusiawi. Coba kita pakai contoh lukisan The Starry Night karya Van Gogh. Kalau kita mau ngomong secara teknis ya, lukisan itu cuma kumpulan atom cat di atas kanvas. Nggak ada yang lain. Secara fisika, itu benar. Tapi, masa sih cuma itu? Ya jelas bukan. Coba bayangin kamu bilang ke seorang pecinta seni. The Starry Night itu cuma atom loh. Wah, kamu benar-benar kehilangan esensinya, keindahannya, emosinya, maknanya, semua yang bikin lukisan itu jadi mahakarya. Nah, disinilah kita kenalan sama konsep keren yang namanya kemunculan atau emergence. Gambarnya gini, sama kayak ribuan tetes air yang akhirnya muncul sebagai satu gelombang ombak besar, sifat-sifat yang lebih kompleks kayak makna, keindahan, bahkan kesadaran kita, itu semua muncul dari interaksi hal-hal yang lebih simpel di bawahnya. Jadi, intinya kita punya dua lensa buat ngelihat realitas. Di satu sisi, ada fisika dasar, dunianya partikel dan hukum-hukumnya yang kaku. Di sisi lain, ada pengalaman kita sebagai manusia, dunianya cinta, harapan, dan tujuan. Dua-duanya ini nyata loh, dua-duanya benar. Mereka cuma, ya bahasa yang beda aja buat ngejelasin dunia yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Mari kita pakai ide tentang kemunculan ini buat menjawab pertanyaan yang paling personal. Siapa sih sebenarnya Anda itu? Coba deh renungin ini sebentar. Hampir semua atom di tubuh Anda sekarang itu beda sama atom yang menyusun Anda 10 tahun lalu. Terus, apa Anda masih orang yang sama? Apa sih yang bikin Anda tetap jadi Anda? Filosof Yunani kuno punya teka-teki yang pas banget buat ini. Namanya kapal Theseus. Bayangin ada kapal legendaris. Seiring waktu, papan-papannya satu persatu diganti pakai yang baru. Pertanyaannya, pas semua papannya udah diganti, apa itu masih kapal yang sama? Jawabannya, iya. Karena identitas kapal itu bukan di kayunya, tapi di pola dan desainnya. Dan disitulah jawabannya buat kita. Anda itu bukan sekedar kumpulan atom. Anda itu sebuah pola. Kayak sebuah melodi yang terus dimainkan meskipun alat musiknya ganti-ganti. Identitas Anda adalah sebuah cerita yang terus berjalan. Dan Anda adalah penulisnya. Oke, dengan bekal pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan paling awal soal makna. Sekarang, kita sudah punya alat yang beda buat menjawabnya. Filsuf Nietzsche pernah bilang, Tuhan sudah mati. Maksudnya bukan secara harfiah ya, tapi artinya
Kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan makna yang sudah disiapkan dari atas sana. Kita tuh kayak lagi berdiri di pinggir jurang, dan sekarang kita harus belajar terbang. Kita harus ciptakan makna kita sendiri. Pernah lihat kartun Wile E. Coyote yang terus lari padahal sudah di atas jurang? Nah, kita tuh kayak gitu. Kita nggak bisa lagi nyari-nyari tanah pijakan yang pasti. Sudah waktunya, kayak kata sumber kita, buat membangun jetpack konseptual kita masing-masing. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Makna itu benaran ada. Bukan karena kita menemukannya tergeletak di antara bintang-bintang, tapi karena kita membangunnya di sini, di bumi. Lewat setiap tindakan baik, setiap hubungan yang kita rawat, setiap nilai yang kita pegang erat-erat. Intinya, makna itu diciptakan, bukan ditemukan. Dan akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Sebuah pengingat yang, wah, dalam banget ya, bahwa waktu kita ini terbatas. Anda punya sekitar 3 miliar detik jantung seumur hidup. Setiap detiknya itu kesempatan. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dengan sisa detak jantung yang Anda punya, makna apa yang akan Anda bangun?